Di video kali ini, Otaku Joe akan membahas kelanjutan cerita dari One Punch Man versi Murata yang telah dirilis. Namun sebelum itu, kita akan memberikan info mengenai komik volume terbaru dari One Punch Man, yaitu buku komik volume ke-23 akan dirilis pada awal Januari 2021 di Jepang. Untuk di Indonesia sendiri, volume 22 terlebih dahulu yang akan dirilis di tahun 2021 nanti. Mungkin itu saja untuk sedikit info perilisan komik One Punch Man. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Let's check it out. Akhirnya pada 2 chapter terakhir ini akan menjadi awal dari pertarungan akhir pada arc Asosiasi Monster, di mana para hero yang ikut bertarung di sini sudah berkumpul di permukaan dan sudah mulai bergabung untuk memenangkan pertarungan melawan Asosiasi Monster. Walaupun cerita dari versi One dan Murata agak jauh berbeda, namun secara alur kedua cerita ini tetap akan menjadi satu, di mana versi Murata pada akhirnya akan mengikuti versi One dengan improvisasi besar yang dilakukan oleh Murata. Nah, pada 2 chapter terakhir ini yaitu 135 dan 136, di mana Super Alloy Dark Shine yang bersedih karena dikalahkan oleh Garo secara mental dan fisik, walaupun di sini ditampilkan Dark Shine tidak terluka sedikit pun. Pada chapter ini juga menampilkan sisi kepahlawanan dari Amaimas dan yang lain, di mana Amaimas merasa bahwa jika seorang pahlawan dikalahkan, mereka harus bisa bangkit dan membalas kekalahan mereka. Di sini juga Zombie Man seperti sudah mengakui bahwa ada sisi baik yang dilakukan oleh Amaimas untuk menguatkan kembali mental Dark Shine, walaupun dengan sedikit kekerasan. Bahkan Atomic Samurai yang selalu bertarung sendirian, dalam artian hanya bekerja sama dengan muridnya saja, mulai mau bekerja sama dengan para hero lainnya. Bisa dibilang di sini adalah sebuah development karakter yang sangat menarik, di mana para pahlawan yang angkuh dan tak mau bekerja sama ini mau menjadi pahlawan yang benar-benar bisa mengalahkan musuh walaupun harus bekerja sama dengan pahlawan lain. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dibilang tidak ada pada cerita versi One dan sangat-sangat dibutuhkan di sini. Bisa kalian lihat bagaimana Child Emperor yang juga adalah pahlawan kelas S mengagumi perubahan sifat yang terjadi pada teman-temannya. Dan di akhir chapter ini tentu saja sedikit komedi yang biasa terjadi pada One Punch Man. Kemudian pada chapter terakhir, Bang bersaudara dan Fubuki akhirnya juga bergabung dengan para kelas S lainnya. Dan di sini Bang mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak ikut dipanggil seperti pahlawan kelas S lain karena dikira akan menangani secara tidak profesional terhadap muridnya yang sekarang menjadi musuh. Walaupun Bang sendiri mengatakan bahwa dia benar-benar akan mendisiplinkan mantan muridnya ini dengan keras. Beralih ke scene pertarungan, di sini Tatsumaki, Genos dan Drive Knight versus Psychos mulai berada di puncak pertarungan, di mana di sini Tatsumaki sudah kehilangan kesadarannya. Nah, pada saat ini scene berganti ke flashback Tatsumaki yang akhirnya di kedua kalinya hero nomor 1 Blast tampil setelah sebelumnya dimunculkan dengan jelas pada ingatan Amaimas. Pada pertemuan Tatsumaki dan Blast 18 tahun yang lalu, Blast mengatakan hal yang sama seperti Saitama, bahwa dia menjadi pahlawan karena hobi. Bedanya, Saitama tidak memiliki pekerjaan lain, sedangkan Blast mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan normalnya. Pada flashback ini, ada hal menarik yang dikatakan oleh Blast, yaitu ketika Blast telah menyelamatkan Tatsumaki. Di sini Tatsumaki menangis karena tidak memiliki seseorang pun di luar sana. Namun, Blast telah menempelkan tangannya ke kepala Tatsumaki. Blast langsung mengatakan bahwa Tatsumaki memiliki seorang saudara perempuan yang cantik. Padahal tentu saja Blast tidak tahu siapa Tatsumaki. Lalu bagaimana Blast tahu dia memiliki saudara? Bisa kalian lihat pada komiknya, Blast sepertinya memiliki kekuatan untuk membaca pikiran seseorang yang disentuhnya, atau setidaknya bisa melakukan suatu hal dengan ingatan seseorang. Bagaimana menurut kalian, apakah benar Blast memiliki kekuatan seperti itu? Atau Blast memang sudah tahu siapa Tatsumaki dan keluarganya? Bisa kalian tuliskan dan diskusikan di kolom komentar. Dan kemudian scene kembali ke pertarungan melawan Psychos. Tatsumaki yang bangkit kembali membuat Psychos kewalahan dan akhirnya tertangkap setelah terkejar oleh kekuatan Tatsumaki dan dikejar oleh Drive Knight. Psychos tertangkap oleh Genos dan di akhir terlihat Genos akan menembakkan laser beam ke arah Psychos. Apakah akan berakhir seperti ini? Ataukah pertarungan masih akan berlanjut? Karena komik versi Murata dan One agak jauh berbeda, kita tidak bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi. Apalagi di versi Murata ini,
Para monster petinggi juga masih belum diperlihatkan kembali, dan Garo juga masih belum keluar dari dalam tanah. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai kelanjutannya? Bisa kalian tuliskan dan diskusikan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini mengenai kelanjutan dari series One Punch Man. Jika kalian menyukai pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like, dan jika tidak menyukainya, silahkan klik tombol dislike.